A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa menjauhkan sifat-sifat yang tidak terpuji. Menjauh bukan karena memutuskan persaudaraan. Terkadang menjauh dari seseorang bukan sebab ingin memutus silaturahmi, tetapi sebab ingin memutus perselisihan, perdebatan, kesalahpahaman, dan rasa ketidaknyamanan karena prasangka buruk yang menimbulkan hasad. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana kita untuk menengahi diri dari perdebatan, kesalahpahaman, dan rasa ketidaknyamanan dari prasangkaan buruk. Inti darinya kita ambil judul bukan benci tapi sudah kecil hati. Saudara-saudariku dimanapun dirimu berada, sedikit banyaknya kita akan mengisi konten ini yang bermanfaat buat diri kita dan buat siapapun yang hadir dalam menyimak video yang kita jelaskan ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita kalau sudah tersinggung dengan kata-kata orang, jangankan untuk menyapa, memandang wajahnya pun rasanya malas. Itu bukan benci tapi sudah kecil hati. Orang yang biasa merendahkan kita, biarlah mereka. Tak perlu kita merasa tersinggung, apalagi merasa sedih. Yang penting kita tetap yakin dan tidak merasa rendah hati dan rendah diri. Jika kita dinilai baik, ya syukur alhamdulillah. Dinilai tidak baik pun, ya tidak apa-apa. Itu terserah mereka. Semua yang hadir dalam hidup kita memiliki peranan masing-masing. Entah mereka memberi kita kebahagiaan atau memberi kepedihan. Memaksa diri agar disukai semua orang itu sangatlah melelahkan. Maka saudara-saudariku, jadilah diri sendiri. Walaupun tak banyak yang menyukai kita, hingga kita menemukan yang menyukai kini dan nanti tanpa tapi. Jauhi orang yang membuat kita kecewa. Berhenti berusaha menyenangkan orang yang tidak pernah menghargai kita. Semakin kita menjauhi mereka yang meracuni jiwa, kita akan hidup jauh lebih sehat, berdamai dengan hati, melewati hari demi hari, penuh dengan kebahagiaan, dengan cara kita sendiri. Bahagia itu kita yang ciptakan, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Tiada yang tahu takdir manusia ke depannya. Maka jangan merasa tinggi hati dan merendahkan dan atau meremehkan orang lain juga. Sifat tercela itu akan memudahkan manusia akan banyak membencinya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang berkata apapun yang diinginkan, karena barang siapa niat baik, hasilnya akan baik. Teruslah berbuat baik tanpa ragu, karena kebaikan akan terus menemani sampai di akhirat kelak yaumil kiamah. Ketika banyak orang mengatakan kejelekan, menghina maupun memfitnah diri kita, jangan marah, tetaplah tersenyum. Hitung-hitung mendapatkan amal ibadah.
Kasih sayang yang tak pernah pudar, yaitu dari seorang ibu kandung yang mengandung kita sejak kita di dalam kandungannya. Walau disakiti oleh anaknya, ibunda masih bisa menerima maafnya. Wahai kaum Hawa, terkhusus untuk kaum Hawa, tutuplah auratmu, sebab yang menanggung dosa adalah bapakmu. Bila engkau sudah menikah, yang akan menanggung dosa adalah imammu, itulah suamimu. Tutuplah auratmu sebelum kain kafan yang akan menutupi. Tidak akan jadi miskin jika kala kita mengeluarkan harta kita buat membahagiakan orang tua kita. Karena di saat itulah hidup dan rezeki manusia tambah barokah. Sebab apapun di dunia ini tidak bisa terbalaskan jasa-jasa beliau terhadap kita. Kasih sayang seorang ibu sekarang dan selamanya dan sepanjang masa. Seorang ibu adalah pahlawan sejati. Saat kita menyampaikan kebaikan dan kebenaran, maka kita akan menemui dua reaksi yang berbeda. Orang cerdas akan merenungi, sedang orang bodoh akan tersinggung. Hidup di dunia harus menjauhi sifat suka merendahkan orang lain dan sifat sombong. Sesungguhnya yang terjerumus sifat itu terbiasa berleha-leha, memanfaatkan kelebihan orang lain tanpa mau berusaha. Saudara-saudariku, dimanapun dirimu berada, maka jauhilah sifat-sifat tersebut agar hidup penuh barokah. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah SWT. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam,